panjang. Ditulis ada 10 sebab umur panjang. Diberi seperti buku pintarnya ini. Yang paling bawah, ini landasan semua hidup. Itu paling tidak selama kita hidup seperti itu dalam dunia ini ada yang perlu diingat. Makanya diajarkan dalam sutra yang namanya Karma Vibhanga. Karma Vibhanga ini nanti ada 2 bagian. Ini dikatakan cara keberadaan kita semua ini bisa ditinjau dari 3 macam motivasi. Ada 3 tahap deh. Jadi motivasi pertama paling dasar itu ya kita-kita ini. Ternyata motivasi yang paling dasar itu adalah hanya ingin tadi mengatasi masa depan, membuat masa depan ini lebih baik, lebih mendukung, lebih kondusif, dan membuat kita paling tidak gundah. Motivasi pertama paling dasar kita semua ini ternyata yang kita tuju keberangkatan pertama kan membuat masa depan ini paling tidak lebih mantap. Makanya kita kerja lebih keras. Ya kadang-kadang mengapa kita lebih bijaksana, lebih belajar segala macam. Tujuannya supaya masa depan gitu. Ini tidak keliru, tapi seperti yang kita lihat ini payah nih, masih di paling landasan Borobudur, itu pun di bagian pertama. Yang diandalkan apa? Ternyata seperti yang kita ketahui di sini semat, derajat, pangkat gitu. Sebab dengan 3 itu paling tidak ke depannya mesti lebih kepenak. Semat ini kekayaan, derajat ini kedudukan, pangkat ini kekuasaan, kekuatan. Intinya cara manusia ingin memperkokoh posisi kita itu yang kita andalkan itu. Makanya kita jungkir balik pagi sampai malam, semua itu intinya hanya yang dikejar semat, derajat, pangkat ini sebetulnya ono sesuatu yang lain. Tapi mau tidak mau kita harus urusan ini nih. Jadi Borobudur ini tahu persis, makanya yang paling jahat gini. Mengapa kok disebut Karma Vibhanga? Nah ini loh, kalau kamu mau tahu gini, bahwa kehidupan semacam itu mungkin ada semacam ini, ada 50-an dibagi. Yang namanya Karma Vibhanga ini dibagi kurang lebih 50 macam. Misalnya ingin umur panjang, ditulis ada 10 sebab umur panjang. Ada yang ingin supaya rupawan, bukan reklame kosmetik ini di sini, cuma ini syaratnya 10 macam. Ini ada 50 macam. Nah, makanya kalau diterangkan seperti itu, kita lalu bisa tahu, pengennya seperti itu, gini-gini. Nah, ini loh, diberi seperti buku pintarnya ini. Kita diberi seperti jalannya sebagai petunjuk. Jadi yang diandalkan apa? Ternyata yang diandalkan tadi, semat, derajat, pangkat tadi ya. Intinya sebetulnya hanya ingin memantapkan masa depan. Ajaran utamanya apa? Ini kan dibagi-bagi seperti itu. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat. Apapun yang kita alami sekarang, ini adalah hasil dari yang lalu. Artinya, apapun yang kita alami, itu selalu hasil dari situasi, kondisi. Tapi ajaran utama dari Karma Vibhanga ini bahwa mulai sekarang, amatilah apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan, ini akan punya imbas terhadap kualitas hidup kita ke depan. Jadi ajaran karma yang dipentingkan justru sangat positif, justru mengingatkan bahwa kita ini punya kesempatan untuk menentukan kualitas kita ke depan. Yang ke belakang sudah lewat. Ajaran ini perlu kita ingat-ingat bahwa semuanya ini punya imbas. Makanya dalam bahasa Jawa yang diingatkan munduh woing pakarti. Memetik hasil perbuatan kita ini yang paling bawah. Sambil kita mempersiapkan masa depan tadi. Sambil kita menjalankan kehidupan ini. Itu ada di belakangnya sesuatu yang mengatakan bahwa ini sebetulnya tidak ideal. Kita ini sebetulnya bisa menanggulangi kegundahan-kegundahan itu sendiri. Jadi tidak lagi kita mengandalkan semat, derajat, pangkat tadi, tapi sekarang ada yang mengatakan bahwa caranya apa tuh yang kamu andalkan untuk supaya kita bisa menanggulangi kegundahan dan pergulatan yang hampir setiap saat menghantui kita. Ini ternyata ada andalannya 3. Jadi dulu tujuannya hanya untuk masa depan ya, supaya lebih mantap dan lebih senang. Sekarang tujuannya
supaya kita tidak lagi gundah. Ini yang disebut pembebasan. Untuk itu yang kamu andalkan apa? Cara melihat hidup ini seperti apa yang benar, dan yang kamu andalkan itu nantinya justru potensimu sendiri ini yang nanti kalau kamu kembangkan akan bisa mengatasi kegundahan itu sendiri. Dan jadi ya dari permulaan tidak pernah menggantungkan yang di luar, selalu mengurusnya ke dalam, bahwa kita punya satu yang diandalkan, keyakinan bahwa kita punya potensi yang akhirnya nanti bisa tahu yang ada apa, sehingga dengan demikian kegundahan ini bisa kita atasi. Nomor satu. Kedua, apapun yang kita miliki, kebiasaan yang kita hayati, adanya yang ada di hati kita ini seperti apa tuh? Kebiasaan ini bentuknya seperti apa? Misalnya kita marah ya, yang kita andalkan supaya kita menghilangkan kemarahan itu, misalnya yang biasa buka lemari es gitu, terus makan. Kita tahu itu nggak akan bisa ngatasi. Yang bisa ngatasi adalah apa yang di dalammu, yang kamu ketahui caramu biar kaya apa sambil nangis-nangis sambil apa, yang bisa hanya kamu sendiri kan. Ini yang disebutkan yang kedua tadi. Yang ketiga, yang menolong dalam untuk menghilangkan kegundahan, justru komunitas ini, punya komunitas segala macam. Rupa-rupanya kalau kita sendiri, kita ini nggak mungkin bisa semudah itu dibanding kalau kita punya komunitas yang saling bantu-membantu keberayaan. Jadi pentingnya, makanya kita ini nggak ngagetkan kan ya, kita membentuk komunitas-komunitas karena ini yang kita andalkan sebetulnya. Salah satu andalnya ini. Jadi tiga tadi, satu adalah potensi untuk mencapai kebiasaan sehingga kamu ini akan mengataskan kegundahan ini. Yang kedua itu tadi kebiasaanmu yang ada di sini, hanya ini yang bisa kamu gunakan untuk menanggulangi kecemasan tadi. Yang ketiga, komunitas yang bisa saling bepergian seperti ini, yang bisa saling bantu, yang bisa saling support, yang saling bisa menguatkan.